jadi sambil menunggu sesi siang, saya ingin menjawab ada satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh klien-klien saya maupun calon-calon klien, yaitu kenapa kok susah sekali menemukan testimoni tentang layanan saya, gitu ya. Jadi banyak yang bertanya bahkan mungkin juga komplain gitu ya, kenapa kok susah mendapatkan testimoni tentang layanan saya karena mereka jadi sulit nih untuk mengetahui sebetulnya layanan yang saya berikan itu seperti apa, terus worth it atau tidak, gitu ya. Mereka mengalami kesulitan dan tidak jarang juga mengurungkan niat untuk datang, gitu ya, karena setelah dicari-cari kok tidak ada testimoninya, gitu ya. Jadi hal yang wajar ya, karena memang kalau kita lihat ya, bahkan kalau kita belanja gitu ya, katakanlah kita belanja online di sebuah aplikasi, tentu kita akan memilih toko yang testimoninya paling banyak. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kualitas barang yang akan kita terima. Nah, tidak kecuali juga dengan hipnoterapi. Dan juga dalam dunia marketing, testimoni itu adalah salah satu alat marketing yang paling powerful, yang paling efektif gitu ya, karena semakin banyak orang memberikan testimoni, maka seolah-olah itu menunjukkan kualitas dari produk atau layanan yang diberikan. Jadi tidak salah kalau kemudian banyak calon-calon klien atau banyak klien yang kemudian menaruh pilihannya itu berdasarkan banyaknya testimoni. Tentunya dalam menjalani profesi saya sebagai seorang hipnoterapi klinis, saya pun juga mempertimbangkan banyak hal ya, terus dan juga tentunya mengenai publikasi gitu, karena bagaimanapun juga publikasi itu dibutuhkan gitu ya, supaya masyarakat tahu bahwa saya memiliki layanan ini dan juga bisa memilih. Nah, tapi bagaimana sebetulnya publikasi itu dijalankan dalam ranah hipnoterapi? Nah, sebelumnya teman-teman juga perlu mengetahui bahwa di Indonesia hipnoterapi itu masuk ke dalam kategori penyehat. Nah, maaf ada gangguan tadi ya. Jadi di Indonesia untuk hipnoterapi itu masuknya ke dalam penyehat tradisional empiris, yang artinya kita tunduk patuh pada aturan-aturan yang berkenaan dengan praktik sebagai seorang penyehat tradisional empiris. Nah, ada beberapa peraturan pemerintah yang harus kita patuhi sebagai seorang praktisi, yaitu yang pertama tentunya adalah Permenkes nomor 61 tahun 2016. Nah, tetapi karena kita berbicara soal publikasi dan pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan dari klien-klien yang lain juga, itu berkenaan dengan sulitnya mendapatkan testimoni terhadap layanan saya, maka saya akan menyempitkan pembahasan hanya mengenai peraturan yang mengatur tentang publikasi dan testimoni. Nah, kita akan melihat di sini. Pertama, saya akan membahas dulu tentang peraturan pemerintah ya, atau PMK. Jadi peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1787 garis miring Menkes garis miring per garis miring angka Romawi 12 dan garis miring 2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Itu aturannya gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini, kita akan mencari di bab 3, gitu, di bab 3 tentang penyelenggaraan. Bab 3 tepatnya pasal 5 yang mengatur tentang iklan dan atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat. Nah, jadi ini yang tidak diperbolehkan ya. Kalau bab 3 itu memang mengatur tentang penyelenggaraan gitu, dan juga tentang tentang publikasi gitu ya, dan ada publikasi yang tidak diperbolehkan. Nah, kita melihat di sini seorang penyehat tradisional empiris tidak diperbolehkan untuk melakukan publikasi apabila bersifat yang huruf A menyerang dan atau pamer, yang bercita rasa buruk seperti merendahkan kehormatan atau derajat profesi tenaga kesehatan. Nah, jadi yang pertama kali penyehat tradisional empiris tidak boleh memberikan sebuah publikasi yang di dalamnya
ada unsur-unsur merendahkan ya. Jadi contoh ya, misalnya eh, jangan menggunakan layanan A tapi gunakanlah hipnoterapi misalnya, itu tidak diperbolehkan karena dianggap merendahkan pelayanan yang lain ya. Yang huruf B-nya, memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan. Huruf B-nya, yang C-nya, memuat informasi yang menyeratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari memuat informasi yang menyeratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Artinya overpromise, tidak boleh gitu. Huruf D-nya, membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan pelayanan kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ini serupa dengan huruf C gitu ya. Nah, kita akan lompat langsung ke yang berkenaan dengan publikasi. Yang berkenaan dengan testimoni ya. Nah, ada di huruf N. Di huruf N, publikasi yang dilakukan oleh penyehat tradisional empiris tidak diperbolehkan apabila sifatnya adalah memberikan testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa. Dan di sini jelas bahwa penyehat tradisional empiris tidak diperbolehkan untuk meminta testimoni kepada kliennya untuk kemudian dipajang di media massa atau dijadikan iklan. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kemudian mungkin teman-teman juga bisa melihat ya, di artikel saya pun juga ada beberapa artikel yang sifatnya pengalaman praktek. Nah, ini ada aturannya juga gitu ya, bahwa kami harus meminta izin kepada kliennya, jadi kliennya tahu gitu ya bahwa kasusnya akan digunakan untuk edukasi, tapi tidak boleh menyebutkan identitas dirinya. Dan itu harus ada persetujuan yang ditandatangani di atas materai oleh klien, bahwa klien tahu kasusnya digunakan untuk edukasi. Nah, biasanya kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang mungkin sedang banyak dialami oleh masyarakat gitu. Nah, sehingga kami sebagai praktisi merasa bahwa oke, kasus ini bisa dijadikan edukasi. Tapi kembali lagi harus ada persetujuan. Kalau klien tidak tadi ada gangguan lagi. Nah, kalau klien tidak memperbolehkan, maka tidak diperkenankan untuk ditulis seperti itu ya. Itu untuk itu untuk edukasi, gitu, untuk keperluan edukasi. Nah, jadi jelas dari Peraturan Menteri Kesehatan juga tadi ya di bab 3, pasal 5 huruf N, bahwa tidak boleh meminta testimoni dalam bentuk iklan dan dipublikasikan di media massa termasuk media sosial tentunya. Begitu.